teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tatik Family. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share mengenai informasi mengenai rimpang. Dan aku akan menjawab pertanyaan yang banyak banget ditanyakan oleh teman-teman di setiap video yang aku upload. Salah satu pertanyaannya yaitu keluhan apa saja yang bisa disembuhkan oleh minuman rimpang. Nah, teman-teman, aku akan menjawab sesuai pengalamanku, sesuai keluhanku, sesuai yang aku rasakan selama 1 tahun 3 bulan aku mengkonsumsi minuman rimpang. Dan alhamdulillah sampai hari ini aku masih mengkonsumsi minuman rimpang. Jadi teman-teman, aku akan jawab sesuai pengalamanku ya teman-teman. Jadi ketika aku sebelum mengkonsumsi minuman rimpang, keluhanku banyak banget teman-teman. Kadang aku kalau bercerita malu ya, karena mungkin teman-teman gak sebanyak yang aku keluhkan. Yang pertama, aku punya lambung. Yang kedua, aku punya kolesterol tinggi. Ketiga, aku punya keluhan di bagian kaki, yaitu pegel, ngilu, sakit, kebas. Kemudian aku punya keluhan sering sakit, sering gak enak badan, sering meriang. Terus aku sering banget yang namanya kena batuk pilek. Kemudian aku gampang banget masuk angin. Kemudian aku punya batuk empedu. Kemudian aku punya ambeien. Kemudian aku punya benjolan. Ya teman-teman, tuh ada berapa coba teman-teman? Banyak banget kan? Dan dalam jangka waktu yang panjang keluhan itu aku rasakan teman-teman. Ya biasa ya, kalau ada keluhan pasti berobat, sembuh, kumat lagi, berobat, sembuh, kumat lagi. Sampai di titik akhirnya aku menemukan resep dari Dr. Jaidul Akbar. Dan aku memulai untuk mencoba mengkonsumsinya. Padahal aku tipe orang yang gak percaya minuman herbal. Aku tipe orang yang gak percaya minuman jamu-jamuan gitu. Tapi entah kenapa pada saat aku menemukan video dari Dr. Jaidul Akbar, aku tuh kayak terketuk gitu hatinya teman-teman. Kayak wah boleh dicoba nih, karena memang mungkin aku udah lelah, udah capek, nggak ada ujungnya gitu loh teman-teman. Dan alhamdulillah aku memulailah minuman rimpang itu di malam hari, karena kebetulan aku menemukan video itu di pagi hari teman-teman. Aku mencoba di malam hari, dan di saat aku menemukan video rimpang dari Dr. Jaidul Akbar, itu yang keluhanku lagi bener-bener kumat banget. Masalah lambung, masalah pegel di kaki, dan masalah BAB. BAB ku nggak lancar. Itu aku biasa BAB 3 hari sekali teman-teman. Itu aku lagi nggak bisa BAB. Nah di malam itu aku memulailah minum minuman rimpang. Dan kemudian pagi hari di saat bangun tidur, yang aku rasakan terasa badan seger. Kemudian kaki yang lagi pegel, sakit, kebas, itu sedikit ringan teman-teman. Jadi ibaratnya kalau diibaratkan setengahnya lah teman-teman, itu ringan banget, dipakai jalan enak, nggak kebas. Terus kaki itu kayak ringan banget gitu teman-teman. Dan masya Allahnya teman-teman, aku bisa langsung BAB. Itu yang paling aku syukurin, aku bisa BAB. Karena kalau kita nggak bisa BAB tersiksa ya teman-teman. Kita makan banyak tapi kita nggak bisa BAB, gak enak kan di perut kita. Nah terus alhamdulillah pagi harinya aku dilanjut lagi dengan minuman rimpang. Terus teman-teman, dari hari ke hari aku selalu minum minuman rimpang sampai benar-benar rutin sehari 2 kali. Dan alhamdulillah satu persatu permasalahanku itu bisa teratasi. Dan ada yang bertanya lagi, kok bisa secepat itu baru minum 1 kali bisa merasakan keluhan?
Jadi teman-teman, di saat aku lagi banyak yang dirasakan, itu memang aku udah mulai ibaratnya diet-dietan gitulah teman-teman. Jadi udah mulai mengurangi makanan berminyak, udah mulai mengurangi makanan bertepung, makanan yang manis-manis, minuman yang manis-manis, terus makanan bersantan, goreng-gorengan, makanan karbohidrat yang tinggi ya, salah satunya nasi. Jadi aku udah mulai dikurangi. Mungkin karena itulah jadi minuman rimpang itu cepat untuk bisa menyerap ke badan aku, dan bisa ibaratnya memperbaiki sedikit-sedikit yang aku keluhkan, yang mungkin keluhannya masih dianggap ringan gitu ya teman-teman. Nah, dari situ aku terus diperbaiki teman-teman, dan puncak-puncaknya di 4 bulan atau 5 bulan setelah aku minum rimpang itu aku terkena sakit DBD. Kemudian aku ke rumah sakit dirawat, dan aku cerita aku punya keluhan ini. Akhirnya dokter untuk meminta di USG karena aku memang bercerita aku punya batu empedu. Disitulah ditemukan bahwa ususku bersih, sampai dokternya juga bertanya, "Ibu, ususnya bagus ya, bersih, tidak ada kotoran yang menempel," katanya kayak gitu. Dan memang aku juga lihat posisi ususnya itu bersih banget. Kemudian batu empedunya itu kalau nggak salah masih ada 0,5. Nah, berarti kan udah terbukti dalam jangka waktu 4 bulan itu yang dikatakan dokter Jadul Akbar bahwa minuman rimpang itu bisa membersihkan usus, itu terbukti. Kemudian setelah 6 bulan, 6 atau 8 bulan aku mengkonsumsi rimpang, itu teman-teman, batu empeduku hancur. Batu empeduku bersih. Ya, pokoknya ceritanya ada di video yang lain, di video mengenai rimpang teman-teman bisa dilihat, itu banyak ceritanya. Pokoknya intinya di 6 atau 8 bulan aku dinyatakan batu empeduku bersih, dan batu empeduku tidak ada infeksi ya di kantungnya. Padahal beberapa bulan sebelum aku ketahuan batu empeduku bersih, itu kantung empedunya udah infeksi, batu empedunya udah membesar 0,5. Bahkan dokter menyarankan untuk operasi dan pengangkatan kantung empedu. Cuma aku bertahan tidak mau untuk menjalani hal itu ya teman-teman. Jadi aku berusaha dulu untuk dengan cara lain gitu intinya. Dan alhamdulillah masa Allahnya itu bisa teratasi dengan izin Allah melalui wasilah minuman rimpang dan cuka apel. Kebetulan aku juga mengkonsumsi cuka apel. Nah, dari situ teman-teman, itulah puncak untuk keluhanku bisa teratasi yang benar-benar luar biasa, yaitu batu empedu. Karena memang batu empeduku itu udah benar-benar mengganggu karena memang sering kumat. Jadi seperti itu teman-teman, untuk aku keluhanku bisa teratasi dalam jangka waktu kurang lebih 6-8 bulan, bisa teratasi semua. Kalau untuk masalah pegel-pegel, kolesterol, terus lambung, benjolan, ambeien, itu pokoknya sebelum aku dinyatakan batu empeduku sembuh itu udah tidak pernah kumat lagi, tidak pernah terasa lagi. Jadi intinya titik akhir keluhanku bisa teratasi semua yaitu di 6-8 bulan kalau nggak salah, itu tepatnya di ketika batu empeduku hancur, ketika batu empeduku bersih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang banyak keluhan udah mengkonsumsi minuman rimpang, saran aku coba perbaiki juga pola makannya. Jadi yang tadi aku sebutkan, coba dikurangi sedikit demi sedikit, kalau bisa sih diberhentikan. Karena memang itu saran dari dokter Jadul Akbar juga seperti itu. Kalau badan kita mau sehat, pola makan diperbaiki, dan apa yang tadi aku sebutkan kalau bisa di stop. Kalaupun belum bisa, ya sudah, berarti sedikit demi sedikit dikurangi. Itulah yang aku terapkan di pola hidupku di saat aku ingin terbebas dari segala keluhanku. Karena memang capek banget ya teman-teman. Kadang aku keluhan ini
muncul, diobatin, muncullah keluhan ini yang baru, muncul lagi keluhan baru. Jadi nggak ada ujungnya teman-teman. Semoga aja dengan minuman rimpang ini ada titik terang dan ada ujung dari keluhanku bisa teratasi sampai benar-benar ibaratnya normal kembali, badanku sehat kembali, tidak ada keluhan apapun. Nah teman-teman, semoga ceritaanku ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, bisa menjadi penyemangat buat teman-teman untuk bisa berjuang melawan keluhan-keluhan yang ada di badannya. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan umur yang sehat. Dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.